Hari ini kita mau lanjut tema yang overcoming pride dan kita mau belajar sesuatu baru. Oke, so mungkin ini sedikit susah untuk nangkap, tapi aku doa dan aku rasa ini sesuatu dari Tuhan. Mungkin sedikit susah, so just hold with me, wait until the ending. It's all going to come together. Kalau kita bahas yang kesombongan, pride, ada satu pertanyaan yang muncul dalam pikiran aku waktu yang siap untuk khotbah hari ini. Itu yang pertanyaan sedikit yang aneh, tapi it fits in here. Just trust me. Kalau kita lakukan sesuatu salah, we do something wrong, we break something, whatever happens, apa kita lakukan? Nah, kalau lihat anak-anak aku, kalau mereka contoh yang ada satu gelas, itu tumpah atau yang ada yang pecah atau apa, you know what they do? Mereka coba yang sembunyi itu. They try to hide the mess, right? Mereka, anak-anakku, they try to, especially Bethel sekarang begitu. She tries to hide it behind yang ada tempat duduk. Dia coba yang geser jadi itu ditutup. Taruh bantal di atas itu. Tapi tiba-tiba kita sapu pel, kita angkat bantal. Tiba-tiba ada juruk atau apa yang di lantai. Yang begitu, she tries to hide it. Dan kalau kita coba sembunyi, kita trying to hide, it doesn't make sense. Seperti yang kita bisa lihat beberapa foto ini, ada anak-anak, they're trying to hide. Coba yang kalian bisa ketemu anak itu, tahu gak? Boleh next slide. Yang ini anak-anak dia lagi hiding dari orang tua. Cukup gampang kelihatan yang kaki, tapi she's hiding. Pikiran dia, tahu cowok, tahu cewek, gak tahu. They're hiding. Tutup mata. Next slide. Yang anak ini mungkin sedikit susah yang bisa lihat dia di dalam lemari yang itu kaki dia di situ yang keluar dari lemari. Boleh next slide lagi. Anak ini lucu juga yang Rose pernah yang hiding seperti ini. Tutup sama bantal, gak bisa lihat. Itu langsung kita bisa sebagai orang tua bisa lihat. Next slide. Ini yang kalau yang kakak lagi ajak adik yang lakukan sesuatu salah, mereka coba hiding, ya gitu. Next slide, ini yang lucu banget, pernah yang aku lihat Judah, Bethel begini juga. Ya, di belakang pohon, tapi yang, aduh, ini terakhir, I have to give tepuk tangan untuk anak ini terakhir, silakan next slide. Ini luar biasa anak ini. Mereka masuk ke dalam itu, wah luar biasa. Mereka ada ide baru untuk hiding. Tapi kalau kita lihat juga cerita yang Adam sama Hawa yang sama. Adam and Eve do the same thing. Notice waktu mereka lakukan dosa, waktu mereka jatuh makan buah itu. Mereka trying to hide juga. Boleh next slide. Kejadian 3 ayat 7 dan 8. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Maka Nah, di dalam cerita ini kita lihat mereka coba tutup sendiri. Mereka coba fixing the problems themselves. Mereka coba yang tutup, bersembunyi. They're trying to fix themselves. Itu artinya pride, kesombongan. Aku bisa fix myself. Jadi kita hari ini, kita mau lihat, kita mau balik ke sekolah. Boleh? Kita anak sekolah hari ini. Universitas IFGF Tondano. Siap ya? Oke, kita mau belajar sesuatu namanya world view. Boleh next slide?
Worldview itu artinya cara pikir, cara yang nangkap dunia ini seperti apa. Contoh, yang kita mau jawab 3 pertanyaan untuk nangkap worldview kita. Boleh next slide? The first pertanyaan itu yang where do we come from? Kita asli dari mana? Where yang kita mencipta sama siapa atau dari mana atau semua gitu. Kita harus nangkap itu untuk tahu worldview kita. Kedua, what went wrong with the world? Apa yang masalah di dalam dunia dan apa yang kita bisa, gimana kita, yang nomor 3, beneran itu. How do we fix the problem? Untuk tahu worldview-nya, kita nangkap yang 3 pertanyaan ini dan untuk tahu yang worldview, yang cara pikiran kita. Now, di dalam beberapa menit ini, aku mau mungkin sedikit cepat, tapi kita akan lihat the modern worldview. Worldview dari yang berapa ratus tahun ini untuk itu bisa lihat cara pikir manusia dari berapa ratus tahun ini. Oke? Jadi mungkin sedikit, ada berapa kata-kata mungkin sedikit susah, tapi I'm just asking you. Aku doa, harapan, ayo kita fokus berapa menit ini. It's going to be good at the end. Trust me. Okay? So, pertanyaan yang first worldview that kita bisa lihat, itu namanya naturalism. Now, naturalism itu satu worldview terjadi yang sekitar 1700s. Now, 1700s kita bisa lihat yang sebelum itu mereka ada different worldview, tapi kita mulai dari sini. 1700s itu waktunya Charles Darwin, dia tulis buku namanya Origins of Species, Charles Darwin, dan ada pikiran baru tentang yang worldview dari semua orang yang sains gitu. Mereka mulai nangkap, oke, kita sebagai manusia mulai dari evolusi. Ini worldview baru terjadi di bumi waktu itu. Dan kalau kita lihat yang cara yang pikiran mereka mulai pikir, oke, gak ada Tuhan, tapi mulai semua yang di bumi ini mulai dari evolusi. Ada prosesnya, ada sainsnya. The problem is yang mereka lihat yang apa yang masalah di dalam dunia ini? Itu pertanyaan kedua ya. Apa masalah yang pertama di dunia ini? Mereka lihat, manusia kurang tahu, kurang edukasi. Kita harus belajar lagi. Jadi solusi untuk orang naturalism, solusi untuk bumi ini adanya apa? Harus ada edukasi yang lebih bagus. Harus ada sains lebih bagus. Begitu. Itu cara pikiran untuk mereka. Now, itu bagus. Kita harus ada edukasi, harus ada pendidikan yang kuat di dalam bumi ini. Kita lihat yang pendidikan untuk anak-anak kita di Tondano, itu penting banget. Tapi masalahnya ini, kalau pendidikan itu our savior, if that is the solution untuk semua masalah di bumi, kita ada masalah. Karena sekarang, semua information is right at our fingertips. Everything in the whole world from beginning to time till now is right here. Tapi masalahnya, orang-orang di sini, orang-orang di bumi ini, we have all the information, we have all the pendidikan bisa yang terjadi di sini, bisa buka YouTube, bisa buka yang semua, ada semua. Tapi kita sebagai manusia, we still have broken hearts. You can have all the knowledge in the world at your fingertips, but we still have broken hearts. Jadi pendidikan itu gak solusinya. Jadi setelah naturalism terjadi, berapa ratus tahun setelah itu, the 1800s, the 1900s, ada pikiran baru. Boleh next slide, 2 slide. Pikiran baru terjadi, itu namanya modernism. Modernism itu terjadi di 1800s. Dan kalau tahu yang modernism terjadi karena ada waktu itu ada industrial revolution.
Industrial Revolution itu artinya ada yang proses-proses baru mereka belajar. Mereka belajar ada yang industri, mereka belajar semua yang factory, medicine, revolusi yang di dalam yang bikin sesuatu, ada yang sesuatu baru terjadi. Science was improving, everything yang improving drastically. Yang itu waktunya ada mobil baru yang dibikin, itu. Ada yang banyak yang innovation yang baru terjadi. Dan pikiran yang orang yang modernism, mereka pikir kalau kita sudah progresif, kita sudah belajar banyak, kita sudah yang ada mobil, ada ini, ada itu. If we can just keep going, our world will be fixed. Jadi kalau kita ada proses yang sempurna, kalau kita ada better science, yang kita ada yang government yang lebih bagus, sistem-sistem yang kita lebih bagus, mereka mulai pikir kalau kita cari sistem yang sempurna, yang manusia akan sempurna. Itu cara pikir untuk orang modernism. Kalau kita sudah ada semua sistem sempurna, rundown semua yang great, itu akan sempurna. Tapi masalahnya, with all of this progress, all of this innovation terjadi, the industrial revolution, you know what happens? Di dalam musim itu, it is the world's deadliest in human history. Waktu itu, we have World War I. 20 million died. We have World War II. 70 million, 70 million died. We have the Holocaust. 6 million Jews murdered. Hiroshima, Nagasaki. Di dalam musim itu, modernism, progression is amazing. Kita belajar banyak. Yang kita amazing industry. Tapi, more people died in that time than any other in history. Sedih ya? Jadi progression, belajar sistem baru, government yang lebih bagus, semua itu penting, tapi itu gak akan bantu kerusakan hidup yang hati kita. Next slide. Human progress produced incredible innovations, but also more efficient ways to destroy each other. Pikiran gini, itu seperti kita kasih mobil yang baru untuk siapa? Yang anak muda di sini. Aku kasih mobil baru ke Turu. Turu bisa nyetir mobil? Belum bisa ya? Gitu. We give a car, kita kasih mobil baru, tapi mereka gak tahu cara untuk nyetir itu. We have all this progress in the world. All this innovation in the world. Tapi yang masalahnya bukan innovation saja. Itu kita yang sebagai manusia masih broken. Setelah itu kita ada musim baru terjadi. Itu namanya postmodernism. Itu mulai the 1960s sampai 2000-an. Modernism, postmodernism is the next step. Yang ini mulai mereka percaya yang kebenaran, truth is subjective. There is no universal truth. Contoh begini. Kiel, suka es krim gak? Suka rasa apa? Hah? Coklat. Kiel suka es krim coklat. Oke. Kak Ivan, suka es krim gak? Gak suka es krim. Oke, untuk ilustrasi ini, ayo. Kamu suka es krim sekarang. Amin. Untuk ilustrasi ini, Kak Ivan suka es krim. Suka rasa apa, Kak? Beda. Kak Ivan suka strawberry. Langsung tunjuk.
Di dalam pikiran orang yang postmodernism, mereka bisa bilang dua-duanya benar. So, truth is relative to the person. Truth is relative. Jadi mulai pikiran yang zaman ini kita mulai lihat LGBTQ itu mulai terkenal. Mulai buka. Karena apa? Truth is relative. What is true for you may not be true for me. Beda. Jadi ini mulai pikiran baru, mindset yang baru terjadi waktu itu. Tapi masalah yang begitu, yang satu suka strawberry, satu suka coklat. Oke, ya itu benar sebenarnya. Tapi kalau kita ambil ilustrasi baru, ilustrasi yang lain. Kalau ada orang yang mereka bikin jembatan. Satu orang bilang, oh jembatan itu aman. Satu lagi bilang, jangan naik jembatan itu akan jatuh. Dua-duanya gak bisa benar. Hanya satu orang bisa benar. The truth is not subjective for everything. Ada yang truth, yang real truth. Yang mana? Orang yang bilang jembatan itu yang aman, or the other one that says it's gonna fall. So, di dalam musim ini postmodernism, kita lihat orang-orang mulai pikir yang buka untuk sesuatu yang gak benar, tapi mereka terima sebagai benar. So the question comes, kebenaran ada dari mana? If you don't believe in truth, itu ada dari mana? Ada berapa orang pikir yang, itu kebenaran, the truth, what is right and what is good, ada dari komunitas. Contoh, komunitas ini sebagai gereja, we believe it is good untuk yang kita semua harus bantu jaga anak-anak. That's a good thing, right? Tapi kasih contoh yang lain. Komunitas ini kita percaya, we believe our truth is itu gak apa-apa untuk makan manusia. Itu mulai aneh kalau kita hanya ikut komunitas aja. Truth, real truth, kebenaran harus dari sesuatu luar dari kita, luar dari komunitas. So postmodernism salah juga. Mulai setelah postmodernism 2000-an sampai sekarang sebenarnya, itu kita ada musim baru namanya postmodernism, atau yang ada kata lain metamodernism. Now metamodernism ambil yang postmodernism dan itu tambah lagi di atas itu. Now di sini mereka percaya gini, whatever you want, believe it. Gak apa-apa, boleh percaya untuk yang itu. Tapi gak boleh judging orang lain. Gak boleh judging orang lain. So, orang lain, let's say, mau jadi, ini contoh aja. Orang lain mau jadi LGBTQ. Kita sebagai manusia gak boleh judging mereka. Itu yang mulai pikiran baru di dalam berapa 20 tahun ini. This is a new thought that manusia are starting to terima sebagai benar. Apa yang terjadi? Kita bisa lihat ada orang-orang mereka bilang ini, aku suka Yesus tapi aku gak suka gereja. Aku suka Yesus, tapi aku gak mau terima Pastor Yoksen sebagai pemimpin aku. Aku datang, aku ikut ibadah, tapi kalau dia kasih tahu aku, hey itu salah, kita gak mau terima. Karena itu mulai pikiran, my truth, you can't judge me for who I am. You can't tell me what I should do. Itu mulai salah karena mereka mau
Mau ikut semua kegiatan gereja, tapi gak mau submit to authority. Ada banyak kata di dalam 20 tahun ini seperti ini. Look inside yourself. Follow your heart. Follow your heart. Hati kita, kalau kita baca yang di Mazmur, di Yeremia juga, it says our heart is deceitful. Kenapa kita follow our heart when our heart is deceitful? Take it to the extreme. Maaf, I know ini belajar sesuatu baru, maaf. Ini banyak kata-kata baru juga. Sebenarnya aku butuh yang 2 atau 3 jam untuk ajaran semua ini. Tapi, take it to the extreme yang ini. Follow your heart. Do what you want. Kalau kita mulai ambil kebenaran itu, ambil cara pikiran gitu, apa yang terjadi? Kita ada bapak-bapak yang sudah menikah tapi main sama cewek lain. Because they're following their heart. I don't love my wife anymore. Aku gak sayang sama istri lagi. Lebih bagus aku pisah untuk aku bisa follow my heart untuk yang cewek yang lain. Itu salah. Now, kadang-kadang kalau aku yang dulu kelas ini, Worldview 101 di Jakarta, setiap musim bulan Juni, TYC di Jakarta kita ada satu program namanya SIP, Summer Internship Program, SIP. Dan di dalam program itu aku ajaran mereka ini, yang Worldview. Mereka datang 1-2 minggu terus setiap hari seperti kerjaan. Untuk aku ajaran mereka sesuatu baru. Waktu aku ajaran mereka ini, ada anak-anak gak mau terima. Kenapa? Karena itu sudah pikiran mereka yang you can't tell me what to do. You can't judge me. Anak-anak kita mulai ke arah ke situ. Karena apa? Ini sudah masuk ke dalam semua budaya, bukan hanya di Amerika, Australia, tapi di Indonesia juga. Terakhir. Karena itu semua yang worldview, kita dari naturalism, modernism, postmodernism, postmodernism, metamodernism. Sekarang kita mau lihat worldview dari Alkitab. Dari yang firman Tuhan. 3 pertanyaan. Where do we come from? What went wrong with the world? And how do we fix it? Where do we come from? Kita tahu yang kalau baca yang Kejadian, kita menciptakan dari Tuhan. Amin. Now, kedua, what went wrong with the world? Apa yang salah di dalam bumi ini? Apa? Yang dosa masuk ke dalam bumi ini. Jadi kita semua orang dosa sekarang. So how do we fix it? This is the good news. Ini kabar baik untuk kita semua. Karena apa? Semua worldview yang tadi, modernism, naturalism, postmodernism, semua itu, mereka mau beneran bumi dari mana? Dari diri sendiri. Kalau aku bisa ini, kalau aku ada pendidikan yang lebih bagus, kalau aku yang bisa yang bikin sistem lebih bagus, kalau ada yang government lebih bagus, pemerintah lebih bagus, kalau presiden kita lebih bagus, negara ini akan lebih baik. Kalau yang itu mulai dari kita. The good news that God has given us, ini, it's not you. Kita gak bisa benaran kita sendiri. Kalau kita baca Roma 5 ayat 8. While we were still sinners, Christ died. Waktu kita masih di dalam dosa, Yesus mati disalib untuk kita. That's how we live. Itu cara kita bisa hidup benar. Bukan karena kita kuat sendiri. Bukan karena yang pikiran kita, yang pendidikan kita yang lebih bagus. Gimana kita bisa hidup?
Karena Yesus saja. Jesus did what we couldn't do ourselves. Yesus lakukan sesuatu kita gak bisa sendiri. Pride, kesombongan. Balik ke itu. I will fix it. Aku bisa. Tapi humility, rendah hati bilang, God, it's only you. Hanya Engkau, Yesus. Amin. Hanya Yesus Kristus. Humanity, manusia, kita terus coba. We try to fix everything. Trying to repair the world. Kita coba benaran semua di bumi ini. We're trying from the outside. Tapi, the good thing about Jesus gak benaran bumi ini dari yang luar. Dia dari dalam. He's fixing the inside. Amen. Mungkin tahun lalu kalau gak salah. Tahun lalu HP aku rusak. Tiba-tiba satu hari kalau gak salah Beto taruh di air atau aku gak tahu. Tiba-tiba ada warna ungu mulai kecil di bawah. Oh gak apa-apa. Ungu sedikit kecil di bawah gak apa-apa. Setelah 2-3 jam ungu itu mulai sampai penuh. Sampai gak bisa baca sama sekali, gak bisa telepon, gak bisa buka. Itu mulai ungu semua. Aku tanya beberapa orang, ada salah satu TYC di Manado. Dia kerja di satu tempat untuk benaran HP. Dia bilang, oh datang ke sini, aku kasih discount untuk Pastor Aaron. Wah hebat, aku dapat discount. Wah, luar biasa. Aku datang, bawa HP, kasih dia 2 jam, sudah selesai, bawa pulang. Wah bagus, bisa semua. Tahu apa yang terjadi? Itu bukan tempat service yang benar. 2 bulan setelah itu, rusak lagi. Karena apa? Aku bawa HP ke tempat yang gak benar. Manusia sering begitu. We try to fix ourselves di tempat yang gak benar. Baru setelah itu aku bawa HP, ini Oppo. Aku bawa ke tempat service Oppo. Yang otentik Oppo yang begitu. Ini bukan iklan Oppo. Kecuali Oppo mau sponsor IFGF Tondano. Kita sebagai manusia, kita harus balik ke yang mana, yang siapa bisa benaran kita. Siapa bisa bantu hati kita. Benaran dari dalam, itu Yesus Kristus. Terakhir. Aku mau ingatkan kita aja. Karena kita ada beberapa jemaat baru. Ini gereja baru kalau gak tahu. Ada Pak Nixon di sini yang bangun gereja ini. Ayo berdiri Pak Nixon. Mari kita tepuk tangan. Pak Nixon sama teman-teman, mereka bangun gereja ini. Yang pasti ada keringatan darah dia di dalam fondasi ini. Luar biasa. Tapi kalau ini baru berapa bulan masuk gereja ini, mungkin gak tahu, tapi ada sesuatu yang secret. There's a secret about this church. Yang jemaat lama tahu. Waktu kita bangun gereja ini, karena kita ada gereja lama yang di tempat parkir depan, itu gereja lama. Sebelum kita pindah ke sini, sebelum mereka cat dinding, sebelum ada karpet, semua itu, kita ambil 1 minggu,
Kita bawa semua jemaat dari gereja lama ke sini. Dan mereka ambil bolpen-bolpen, spidol-spidol, dan tulis ayat-ayat di dinding-dinding ini. Boleh next slide the video? Ya, aku baru kemarin lihat Kak Gladys posting video ini. Ini bisa lihat yang tulisan, mungkin susah lihat. Lampu ini boleh matiin sebentar? Jadi bisa lihat lebih jelas. Ayo coba. Lampu ini, lampu ini. Ya, thank you. Bisa lihat, dinding-dinding ini kita ada tulisan. Ada ayat-ayat, ada doa, harapan untuk gereja ini, kota ini. Ini Mazmur 73 ayat 28 dari Sasha, dia tulis itu. Ada lagi, ada Efesus 2 ayat 10 by Grace. Ada banyak tulisan di dinding-dinding ini. Kenapa? Kita sebagai jemaat bukan hanya doa untuk gereja ini. Kita mau bangun gereja ini sebagai fokus ke Tuhan. Semua ayat ini, itu, it's not about ministry, it's not about, jadi kita ada 100 jemaat, kita ada 3 ibadah, atau bukan gitu. Ini semua kalau baca, kalau kita bisa buka semua chat-chat itu, baca semua ayat, baca semua itu, balik ke mana? Tujuan dan harapan gereja ini ada satu. Yesus Kristus. Amin. Itu fokus kita. Itu harapan kita. Mari kita doa. Sekarang mau minta kita semua tutup mata. Gak lihat kiri, gak lihat kanan. Fokus gereja ini ada satu. Untuk kita semua bisa bertumbuh di dalam Kristus. It's not about Pastor Yoksan. It's not about Om Bule di sini. It's not about the team. It's not about anything else. We don't care about the lights. We don't care about the sound. Kita peduli about you. People is our mission. You are our mission. Jadi sekarang, aku mau minta kita semua to look inside yourself. Lihat di dalam hatinya. Minta Roh Kudus. David said it this way, search me, O God. Selidiki aku. Kalau ada kesombongan, saying I can do it myself. Aku bisa sendiri. Mulai bertobat sekarang. If you find that in your heart, kalau ada itu di belakang, mungkin yang sembunyi di dalam hatinya. Kalau ada dosa, dan kamu pikir, oh aku bisa, aku kuat. I can fix myself. Bertobat sekarang. Kalau ada masalah di dalam keluarga, suami sama istri, and you say, if only aku ada ini, kita akan baik.
Itu salah pikiran. Bertobat. If only aku jadi orang kaya, keluarga aku akan yang lebih bagus. Bertobat. Karena itu itu benih kesombongan. Kalau ada pikiran yang di dalam pelayanan, kalau aku yang bisa gini, if only Pastor Aaron bisa jadwalin aku untuk WL, gereja akan lebih, itu kesombongan. If only Pastor Yoksen panggil aku untuk khotbah, yang gereja itu kesombongan. Bertobat. This church is not built by us. Ini gereja Tuhan. Kota ini, we want to see change happen in kota ini. Kita mau lihat perubahan terjadi di kota ini. If only pemerintah yang gini-gini, itu kesombongan. Yes, kita butuh perubahan di situ. Pemerintah. Kita butuh perubahan di kota ini. Tapi kita harus nangkap. You can't do it. I can't do it. Hanya Yesus. You can't fix your life. If only aku lebih semangat. You can't do it. Bertobat. Hanya Yesus bisa. Hanya Yesus bisa. If only anak-anakku dengar suara aku. Bertobat. Kita butuh apa di dalam keluarganya? Untuk anak-anak taat sama orang tua. Butuh Yesus. Butuh Yesus. Nah sekarang, oh, God is moving right now. God is moving right now. Sokotakasa. 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 Jujur, kalau kita semua lihat hatinya, kita semua ada sedikit sombong. Kita semua ada sedikit mulai pikir ke sana. Sokotakasa. Jadi apa yang kita harus lakukan? Bertobat. Balik ke Tuhan Yesus. Balik ke Dia aja. Aku mau kasih 1 menit saja. Mau minta tim pastoral. Boleh doa untuk jemaat.
Dan kita mau nyanyi lagu ini, mau minta sekarang kita ambil momennya. Bertobat, balik ke Tuhan. Selain Kau, tiada yang lain. Adanya di surga, hanya Engkau. Sekali, dagingku dan hatiku habis lenyap. Kaulah Allah bagianku, selain Kau, selain Kau. Selain Kau, it's all about You. Oh, selain Kau, selain, there's no one else like You. We can't fix it, Lord God, we need You. Yang ada padaku di surga, hanya Engkau yang ku ingini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Mulai just menyembah Tuhan. Surah kota kasar kata kasar. Oh, we worship You, Jesus. Surah kota kasar kata kasar.
dan ada padaku di soro kota kasar. Allah bagianku selamanya, selamanya. Sorkota kasar. Lord, forgive us. Kita meminta maaf untuk setiap kali kita mulai sombong, thinking we can do it by ourselves. We can fix our family. We can fix church. Forgive us. Thinking we can make a difference. It's only you, Jesus. Hanya Engkau, Yesus. Hidup kita berubah hanya karena Engkau, Yesus. Gereja ini bisa berubah hanya karena Engkau, Yesus. Ini bukan hanya doa, ini yang benar. Our families, keluarga-keluarga ini hanya bisa berubah karena Engkau. Jadi aku doa untuk hadirat Engkau di dalam setiap keluarga, setiap rumah. Aku doa untuk setiap suami bisa pemimpin di dalam rumah. That the presence of God will fill every husband. Setiap suami penuh dengan firman Engkau, Tuhan. Penuh dengan hadirat Engkau, Tuhan. Sampai yang atmosfer berubah di dalam setiap rumah. You, Jesus, pemimpin kita. Lead us, Jesus. Lead us, Jesus. Help us. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.